Sahabatku terkasih, sesi ini saya mengajak kita untuk menyimak terlebih dahulu sebuah video. Dan ini merupakan sebuah berita yang cukup viral juga belakangan ini, mengenai seorang koko yang mengeluh karena bunyi toa dari masjid yang bising. Nah, ketika keluhan itu didengar oleh mereka-mereka yang ada di sekitar itu, lalu datanglah sekelompok orang ke kediaman koko ini dan marah-marah. Kita simak terlebih dahulu videonya, nanti saya akan memberikan beberapa tanggapan. Kamu orang Islam, kalau kamu agamanya agamanya apa? Kalau saya hina Buddha gimana? Enak nggak? Wah, masa nggak apa-apa, kamu yang ngomong yang benar. Ngomong yang benar. Saya baik-baik kan tadi, goblok. Kamu kalau minta maaf jangan kesini. Sama umat Islam. Sama umat Islam kalau minta maaf. Sama umat Islam. Enggak bakalan apa-apa lagi. Iya. Kalau minta maaf sama umat Islam, karena kamu sudah menyinggung umat Islam. Paham nggak? Jadi saya mesti masuk orang ya? Enggak, saya orang Islam kan sama ini sama anggota. Kalau masakin salah, iya jadi masalahnya bisa jadi memicu ke merembet ke tempat yang lain. Kamu nggak jawab enggak? Oh, ini udah nyebar kok ya. Jadi sama Ini udah nyebar, makanya jaga omongan. Oke, siap. Kalau kamu nggak suka, keluar dari sini, goblok. Jadi saya nanti minta Gila anjing. juga lain. Sahabatku terkasih, kita sama-sama sudah menyimak video ini. Inti dari video ini begini. Seorang koko merasa terganggu dengan kebisingan toa dari masjid. Lalu koko ini mengeluh, kemudian datanglah sekelompok orang ke kediaman koko ini dan marah-marah dan hampir saja melakukan kekerasan. Koko ini bukan mengeluhkan soal ibadahnya, bukan. Ini harus diperhatikan dengan baik. Ini menjadi catatan penting yang harus kita perhatikan. Koko ini bukan mengeluhkan soal ibadat, tetapi koko ini mengeluhkan soal kebisingan toa dari masjid. Dan memang di tempat-tempat lain termasuk di tempat saya juga, toa yang ada di masjid itu memang sungguh sangat bising. Dan inilah yang dikeluhkan oleh koko ini. Ini inti persoalannya. Lalu datanglah sekelompok orang ke tempat itu dan marah-marah. Maka komentar saya demikian. Pertama, ini baru melalui kata-kata. Keluhan yang disampaikan ini baru melalui kata-kata. Tetapi apa yang terjadi langsung ditanggapi oleh orang-orang ini dan hampir saja datang ke rumah atau ke kediaman koko ini dan hampir-hampir melakukan kekerasan di sana. Jadi apakah hanya boleh kaum mayoritas yang melakukan sesuatu secara sesuka hatinya? Tidak bercerminkah Anda baru-baru ini kasus yang terjadi di Sukabumi dan kasus-kasus lain yang pernah terjadi di wilayah Indonesia ini? Yang Anda semua lakukan itu sudah lebih dari memfitnah. Apakah Anda semua langsung berpikir bahwa yang dikeluhkan oleh koko ini adalah sebuah fitnahan? Kalau sampai seperti itu pemahaman kesimpulan yang Anda lakukan, Anda pikirkan berarti Anda perlu belajar banyak hal terlebih dahulu, melihat realitas yang ada di sekitar itu, lalu membuat kesimpulan. Semua yang Anda lakukan selama ini termasuk terakhir yang terjadi di Sukabumi melebihi fitnah. Sekian tingkat di atas fitnah, itu harus Anda sadari dengan baik. Ini baru saja mengeluh. Seorang koko baru saja menyampaikan keluhan. Anda semua sudah meresponnya dengan cara demikian. Jadi apakah hanya karena Anda semua mayoritas, jadi Anda sesuka hatinya boleh melakukan sesuatu? Ibadat di sini si koko ini bukan melarang soal ibadah, bukan mengomentari soal ibadah. Ibadah itu keyakinan pribadi kita. Yang dikeluhkan adalah kebisingan toa, itu harus Anda sadari. Apakah beribadat harus dengan cara seperti itu? Harus mengganggu orang lain? Inilah yang dikeluhkan oleh koko ini. Maka berpikirlah secara rasional.
berpikirlah secara rasional. Kita harus bertoleransi juga dengan orang lain. Jadi jangan berpikir bahwa hanya karena sebagai kelompok mayoritas, jadi kita boleh suka-sukanya melakukan sesuatu. Dan ketika ada sesuatu hal yang dirasa dinilai oleh orang lain yang ada di sekitar kita tidak pas, tidak tepat, lalu kita langsung memberikan respon yang tidak-tidak. Sekali lagi, tidak bercerminkah Anda dengan perilaku-perilaku kaummu yang terjadi belakangan ini? Kasus intoleransi terjadi berturut-turut. Bahkan yang terakhir terjadi di Sukabumi mendatangkan sebuah trauma bagi kaum remaja. Jadi Anda semua itu harus berpikir secara rasional terlebih dahulu. Berpikir secara rasional, lalu membuat sebuah kesimpulan. Jangan apa-apa sedikit langsung bilang ini sebuah penistaan agama dan lain sebagainya. Anda paham nggak apa itu penistaan agama? Jadi jangan semua hal langsung dinilai sebagai sebuah penistaan. Yang Anda lakukan itu lebih dari penistaan agama. Karena Anda sudah melakukan tindakan kriminal. Itu komentar yang pertama. Komentar yang kedua. Kita hidup di bumi Indonesia ini. Bumi ini milik bersama. Jadi kita perlu bertoleransi dengan orang lain. Bukan sesuka hatinya kita mau melakukan sesuatu. Mentang-mentang karena kita sebagai kaum mayoritas, kita boleh sesuka hatinya melakukan sesuatu. Pertanyaan saya, kalau memang kelompok mayoritas, emang kenapa rupanya? Kalau dengan kelompok mayoritas, apakah negara ini dibangun oleh kelompok mayoritas? Semua siapa saja punya andil dalam membangun negara ini. Kita lihat, begitu banyak lembaga-lembaga Kristiani yang mendidik, mencetak para pejabat di bangsa ini begitu banyak. Teristimewa lagi sekolah-sekolah Katolik. Sekolah Katolik itu banyak sekali mencetak para pejabat di bumi Indonesia ini. Tapi apakah gereja Katolik merasa sombong bahwa kami punya andil mencetak para pejabat di bumi Indonesia ini? Tapi semua kita punya andil untuk membangun bangsa ini. Jadi jangan merasa karena kita sebagai kelompok mayoritas, jadi kita boleh suka-sukanya melakukan sesuatu. Dan asal kelompok minoritas melakukan sesuatu hal, kita langsung meresponnya secara tidak baik. Koko ini hanya mengeluhkan bunyi toa yang begitu bising. Bukan mengeluhkan soal peribadatan. Peribadatan itu hak pribadi, hak setiap orang untuk beribadat. Tidak ada larangan. Dan kami sebagai orang beriman Kristiani, kami itu lebih toleransi terhadap siapapun. Kami itu sangat tolerir dengan orang lain. Sebagai orang beriman Kristiani. Jadi di sini Koko itu bukan mengeluhkan soal kalian beribadat. Tetapi kebisingan toa itu yang harus disadari terlebih dahulu. Jadi dua komentar saya menanggapi peristiwa ini. Kiranya pemerintah juga jeli melihat hal ini. Jangan hanya karena dari kelompok mayoritas ini mengatakan ini sebuah penistaan. Pemerintah pun tergiring ke sana. Dan langsung membuat sebuah klarifikasi, menangkap dan memenjarakan orang begitu saja. Lalu yang mereka lakukan kemarin itu apa? Itu lebih dari penistaan, karena itu sudah berbau kriminalitas. Itu dua komentar saya menanggapi video ini. Semoga semua pihak terbuka matanya terhadap persoalan-persoalan yang ada di bumi Indonesia ini. Sehingga kerukunan beragama itu selalu terwujud di antara sesama umat manusia.